Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Albert Julius Tuampul, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Social Science, Universitas Pembangunan Pancabudi. Saya mengerjakan materi ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Etika Profesi yang berjudul Etika Profesi Aparatur Sipil Negara. Etika profesi ialah pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan profesional dalam dunia kerja. Etika profesi itu sendiri mencangkup nilai-nilai dan norma moral yang membantu para profesional mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Tujuan etika profesi itu sendiri, yang pertama mengembangkan sikap sesuai dengan profesi, yang kedua meningkatkan keterampilan dalam berpikir, yang ketiga membangun komitmen moral dan perilaku. Contoh etika profesi ialah memiliki integritas yang tinggi, yang kedua menjunjung moral dan kejujuran, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat memberikan pelayanan standar kepada masyarakat. Kode etik aparatur sipil negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, kode etik adalah serangkaian norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut tanggung jawab suatu profesi. Kode etik PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 42 Tahun 2004 menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut. Kode etik pegawai negeri sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik PNS wajib dilaksanakan oleh seluruh PNS di Indonesia. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, pegawai negeri wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintah, dalam berorganisasi, terhadap diri sendiri dan terhadap sesama pegawai negeri sipil. Akibat pelanggaran kode etik, yang pertama itu ada pemanggilan. Apabila panggilan diabaikan, maka sudah dapat dijatuhkan pelanggaran kode etik. Maka dari itu, apabila suatu ASN melakukan pelanggaran dan sudah dijatuhi pemanggilan atau surat panggilan dari atasannya, maka dari itu PNS wajib jangan mengabaikan surat panggilan tersebut. Yang kedua, pemeriksaan. Hasil pemeriksaan secara tertulis dibuat sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhi hukuman atas pelanggaran kode etik ASN itu sendiri. Yang ketiga, ada penjatuhan hukuman. Pejabat yang berwenang menghukum wajib terlebih dahulu mempelajari dengan teliti, serta wajib memperhatikan dengan seksama faktor yang mendorong ASN menyebabkan pelanggaran kode etik tersebut. Yang terakhir itu adalah menyampaikan hukuman. Dapat disampaikan dalam forum-forum pertemuan resmi pegawai negeri sipil seperti dalam upacara ataupun dalam media. Dapat disampaikan hukuman dari ASN yang melanggar kode etik tersebut. Terus ada sanksi disiplin aparatur sipil negara. Yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman disiplin tingkat ringan, yaitu berupa teguran tertulis dan pernyataan yang tidak puas. Jenis hukuman disiplin tingkat ringan ini pada dasarnya tidak mempunyai dampak terhadap pegawai negeri, tapi lebih bersifat moral karena seseorang akan merasa malu jika ditegur oleh pimpinan. Biasanya aturan dalam disiplin ASN itu tertuang di pasal 94 tahun 2021 yang terbaru tentang disiplin dari ASN. Di dalam kode etik PNS atau ASN bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi PNS dalam bersikap, bertingkah laku, dan berbuat. Maka dari itu PNS bersikap harus lebih menjaga sikap dikarenakan adanya kode etik tersebut, baik dalam melaksanakan tugas maupun pergaulan hidup sehari-hari, sehingga integritas, martabat, kehormatan, citra, dan kepercayaan PNS dalam melaksanakan setiap tugas, wewenang dan kewajiban tanggung jawab kepada negara
pemerintah dan sesama pegawai. Sekian hasil presentasi saya mohon maaf banyak kesalahan di dalam video yang saya buat ini. Kiranya hasil presentasi saya ini